Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ira Sofiatul Murifah, salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi pendidikan bahasa Arab. Di sini saya akan meresensi buku yang berjudul Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi yang ditulis oleh Afan Ghaffar. Biografi penulis. Afan Ghaffar adalah seorang profesor ilmu sosial dan ilmu politikus Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 21 Juni 1947. Riwayat pendidikan salah satunya ialah Universitas Gadjah Mada. Dalam buku ini terdapat 12 bab. Yang pertama, bab demokrasi Indonesia pada masa lampau, sekarang dan mendatang. Bab yang kedua, kekuasaan kepresidenan dalam sistem politik Indonesia. Bab yang ketiga, budaya politik Indonesia. Bab yang keempat, politik Indonesia pada tahun 1990-an. Bab yang kelima, reformasi politik menuju kehidupan politik yang lebih demokratik. Bab yang keenam, civil society dan prospeknya di Indonesia. Bab yang ketujuh, NGO atau LSM, ruang lingkup dan civil society di Indonesia. Bab yang ke-8, pegawai negeri dan partai politik. Bab yang ke-9, beberapa pemikiran umum tentang sistem pemilihan umum. Bab yang ke-10, meningkatkan peranan lembaga legislatif di Indonesia. Bab yang ke-11, politik masa transisi. Dan bab yang terakhir, mencari format demokrasi Indonesia. Demikian 12 bab yang terdapat dalam buku ini. Kemudian masuk dalam isi buku. Demokrasi merupakan topik yang semakin menarik untuk dijadikan bahan diskusi, baik oleh kalangan akademisi maupun politisi. Dalam ilmu politik dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi. Yang pertama, pemahaman secara normatif, dan yang kedua, pemahaman secara empirik. Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan suatu yang ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara seperti kita mengenal ungkapan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian, demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan. A. Politik Fransis yang menyeluruh. B. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. C. Dengan maklumat wakil presiden maka dimungkinkan terbentuknya partai politik. Demokrasi yang kedua, demokrasi parlementer. Beberapa karakteristik utama demokrasi parlementer ialah: A. Lembaga perwakilan rakyat memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik. B. Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. C. Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya. Demokrasi di Indonesia yang ketiga ialah demokrasi terpimpin. Karakteristik utama pada demokrasi terpimpin ialah: A. Mengaburnya sistem kepartaian. B. Dengan terbentuknya DPR, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi lemah. C. Basic human right menjadi sangat lemah. D. Masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan. Masa demokrasi di Indonesia ialah demokrasi pemerintahan pada masa Orde Baru. Kekuasaan lembaga kepresidenan masa Orde Baru. Yang pertama, kekuasaan presiden menurut konstitusi. Yang kedua, sumber kekuasaan kepresidenan. Yang ketiga, presiden memiliki beberapa personal otoritas. Yang keempat, presiden merupakan panglima tertinggi ABRI. Lembaga kepresidenan
paling berperan dalam proses pembentukan kebijaksanaan publik tersebut? Yang pertama, presiden. Yang kedua, wakil presiden. Yang ketiga, anggota kabinet. Kemudian, beberapa karakteristik politik Orde Baru. Karakteristik utama dari pemerintahan Indonesia pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Pertama, lembaga kepresidenan yang terlampau dominan. Yang kedua, rendahnya kesetaraan di antara lembaga tinggi negara. Yang ketiga, rekrutmen politik yang tertutup. Yang keempat, birokrasi sebagai instrumen kekuasaan. Yang kelima, kebijaksanaan publik yang tidak transparan. Yang keenam, sentralisasi. Yang ketujuh, implementasi hak asasi manusia yang masih rendah. Dan yang terakhir, sistem peradilan yang tidak independen. Kekuasaan lembaga kepresidenan. Lembaga kepresidenan Indonesia merupakan institusi politik yang sangat dominan hampir dalam semua aspek kehidupan politik di tanah air. Hal itu dapat terjadi karena kekuasaan ini membentuk format politik secara kepribadian dan memberikan sumber daya politik yang sangat besar. Sebagai sebuah kekuatan politik, lembaga kepresidenan memiliki semua sumber daya yang diperlukan dalam sebuah proses politik. Kekuatan politik lainnya tidak dapat mengimbangi besarnya sumber daya politik lembaga ini. Salah satu sumber daya politik yang sangat strategis bagi lembaga ini adalah mengontrol rekrutmen politik baik yang ada di lembaga-lembaga tinggi negara, birokrasi maupun yang ada di luar lembaga negara seperti partai politik, organisasi sosial, bahkan organisasi ekonomi. Bagaimana dengan rekrutmen politik di luar lembaga negara atau pemerintahan seperti partai politik? Sejarah pemerintahan dan politik Orde Baru menunjukkan bahwa ketua partai politik direkrut atas dasar atau prinsip akomodatif. Artinya mereka yang memperlihatkan sikap kritis apalagi menentang pemerintahan tidak akan dapat memimpin partai politik. Apa yang terjadi dengan Partai Islam pada permulaan Orde Baru dengan Partai Nasional Indonesia yang kemudian berkelanjutan dengan Partai Demokrasi Indonesia merupakan catatan sejarah yang tidak dapat dihilangkan. Implikasinya tentu saja tragedi of politik akan selalu memperkuat lembaga kepresidenan itu sendiri, sehingga kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam masyarakat yang tidak dapat mengimbangi kekuatan lembaga kepresidenan menjadi sangat lemah. Kesetaraan di antara lembaga tinggi negara. Interpretasi tentang pengimbangan kekuasaan sebagai alternatif dan pemisahan kekuasaan tentang membawa implikasi ketidakjelasan hubungan di antara lembaga tinggi negara di Indonesia. Bahkan ada gejala yang sangat kuat, bahkan kesetaraan antara lembaga tinggi negara sangatlah rendah karena dominannya kekuasaan lembaga kepresidenan. Apakah MPR itu merupakan lembaga legislatif atau lembaga apa? Jawabannya tidak jelas. Kalau lembaga legislatif, maka tidak seharusnya sejumlah pejabat eksekutif ada di MPR. Kemudian reformasi politik dimulai dari mana? Melalui tulisan dalam buku ini diusulkan sejumlah langkah reformasi sebagai berikut. Yang pertama, pembatasan masa jabatan presiden. Yang kedua, redefinisi fungsi dan rekrutmen MPR. Yang ketiga, kesejahteraan di antara lembaga tinggi negara. Yang keempat, rekrutmen politik yang terbuka. Yang kelima, desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang keenam, implementasi hak asasi manusia dengan lebih jelas dan konkret. Kemudian makna civil society dan prospeknya di Indonesia. Makna civil society. Apa yang dimaksud dengan civil society dan bagaimana hubungannya dengan negara? Menjawab pertanyaan seperti itu tidaklah mudah karena ilmu sosial banyak memiliki
perspektif untuk memahami sesuatu. Di samping itu ada pula pandangan yang beri makna pada civil society sebagai sebuah masyarakat yang memiliki peradaban yang dibedakan dari masyarakat yang tidak beradab atau barbarian, seperti yang tidak dikemukakan oleh Christopher Brian setelah mengacu pada sejumlah pendapat orang lain yang membahas masyarakat Skotlandia. Oleh karena itu, civil society merupakan suatu bentuk hubungan antara negara dengan sejumlah kelompok, misalnya keluarga, kalangan bisnis, asosiasi masyarakat, dan gerakan-gerakan sosial yang ada dalam negara namun sifatnya independen terhadap negara. Itulah yang disebut dengan civil society. Kemudian akses masyarakat terhadap lembaga negara. Komponen yang kedua dari civil society adalah akses masyarakat terhadap lembaga negara. Dalam konteks hubungan antara negara dan masyarakat, setiap warga negara baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok harus mempunyai akses terhadap agencies of the state. Artinya individu dapat melakukan partisipasi politik dengan berbagai bentuknya, apakah dengan menghubungi pejabat untuk menyampaikan aspirasi dengan unek-unek mereka, menulis pikiran, membaca di media massa, atau dengan terlibat secara langsung ataupun tidak dalam organisasi politik yang ada. Bahkan sampai dengan cara unjuk rasa agar kasus mereka mendapat perhatian secara luas di segenap lapisan masyarakat. Kemudian lebih dari itu, kalangan negara atau pemerintahan harus memberikan komitmen untuk mendengar, menerima keluhan dan aspirasi warganya, dan diteruskan dengan mengambil sejumlah langkah-langkah konkret atau keperluan itu. Kemudian dalam buku ini terdapat kekurangan dalam buku ini. Mungkin menurut saya ialah sampulnya yang kurang menarik sehingga kurang menarik perhatian untuk orang lain untuk membacanya. Namun di samping kekurangan buku ini terdapat juga kelebihannya, yaitu isinya yang dijelaskan dengan sangat jelas dan dapat menambah wawasan, terutama bagi para mahasiswa yang mencari referensi tentang buku kewarganegaraan. Demikian resensi dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.